datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1551. Kami memiliki semua posisi terbuka. Bagaimanapun, kami mengandalkan emas untuk memenangkan kembali apa yang kami hilangkan di Dow Jones hari ini. Kaiden sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah kejadian ini, dia lebih menghargai Jasper. Sejak masuknya Softwind, perusahaan Summerland yang terdaftar di pasar saham Amerika Serikat tempat dia berinvestasi sebelumnya telah menderita kerugian besar. Tidak mungkin untuk tidak merasa buruk. Namun, Jasper telah mengatur cara bagi mereka untuk menutup kerugian mereka, dan itu adalah menginvestasikan emas dalam jumlah besar. Sistem keuangan global itu kompleks dan rumit, tetapi bisa juga sederhana. Ada aturan yang merupakan kebenaran abadi. Ketika pasar saham sedang booming, emas menjadi dingin. Jika pasar saham anjlok, maka uang akan membanjiri mata uang keras, yaitu emas. Ketika ekonomi baik, orang akan mengumpulkan barang antik, tetapi ketika ekonomi buruk, orang akan memilih untuk menyimpan emas. Ini adalah alasan di balik mekanisme. Ketika situasinya kacau, orang akan kembali ke kepercayaan mereka pada emas. Saya harus memastikan bahwa kita memiliki kekuatan cadangan, atau kita harus pergi ketika dana habis, kata Jasper lembut. Pada saat ini, Jake telah menyatukan 3 pusat perdagangan utama dan mulai memalu pasar. Begitu dia melakukan itu seperti meteorit yang menabrak sungai. Di bawah gelombang besar, indeks Dow Jones seperti wanita anggun namun terbuka. Ketika dia dihadapkan dengan gangster JW Foundation yang tidak tahu malu, bahkan jika Quantum Fund dan Softwind, yang berperan sebagai wali, bergegas untuk menghentikan mereka, mereka tidak dapat menebus tekad JW Foundation untuk mengganggunya dengan cara apapun. Indeks Dow Jones, 7.410 poin. Indeks Dow Jones, 7.401 poin. Ratusan miliar dolar dana di Palu terlepas dari biaya. Ini adalah pesta yang ditunggu-tunggu oleh semua ahli teori ekonomi di seluruh dunia. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, itu dimainkan tepat di depan mata mereka. Di School of Modern Economics di University of Cambridge, Granton, seorang pemimpin ekonomi modern global berusia 80 tahun dan wakil dekan University of Cambridge School of Economics saat ini. Sekarang menatap perubahan dalam indeks Dow Jones dengan timnya. Ini akan menembus garis pertahanan 7.400. Granton menggeram dengan suara rendah. Tiba-tiba, dia mengangkat suaranya dan berkata, rekam ini. Catat setiap detailnya. Jangan lewatkan nomor berapapun. Rekan-rekan saya, kita sedang menyaksikan sejarah saat ini. Momen sejarah ini akan dikagumi oleh generasi masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap angka pada saat ini membawa arti yang sangat berharga. Ini akan memberi kita banyak inspirasi dan membantu kita membangun teori ekonomi modern dengan lebih baik. Pak, sudah direkam semua, kata asistennya. Kemudian, mereka mengkonfirmasi dengan cemas, Tuan, kata dokter, Anda tidak boleh terlalu bersemangat, hati Anda. Granton menyela asistennya dengan lambaian tangannya dan berseru dengan penuh semangat, itu rusak. Itu rusak. Ya Tuhan, terjun 50 poin. 7.351 poin. Apa yang terjadi? Indeks Dow Jones turun 50 poin sekaligus pada 13, pukul 20:06, tanggal 23 September tahun 2001 waktu Amerika Serikat, membuat sejarah. Ini adalah penurunan indeks tunggal terbesar dalam sejarah. Menurut kekayaan indeks Dow Jones, 50 poin ini berarti 89 miliar dolar AS telah menguap dari Amerika Serikat. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Di pusat perdagangan Quantum Fund, Rogers menatap 50 poin pada indeks Dow Jones yang terpotong setengah dengan mata merah. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia mengerti apa arti penurunan 50 poin ini. Situasi awalnya menemui jalan buntu, tetapi penurunan 50 poin ini berarti hilangnya garis pertahanan 7.400 poin sepenuhnya, dan juga berarti bahwa penjualan panik tidak dapat dihindari. Namun, semua itu hampir tidak mungkin sesuai dengan penganggaran sebelumnya yang dia dan timnya lakukan. Setidaknya diperlukan 200 miliar dolar untuk menurunkan indeks Dow Jones saat ini sebesar 50 poin sekaligus. Jasper tidak punya uang sebanyak itu bahkan jika dia menjual semua yang dia miliki. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi?
Di bawah keterkejutan dan keterkejutan yang luar biasa, Rogers benar-benar meninggalkan kelembutan, kehalusan, kepercayaan diri, dan ketenangannya sebelumnya. Pada saat ini, dia seperti singa jantan yang sedang berburu. Alih-alih memakan mangsa yang tersedia, dia kembali ke sarang dan menemukan bahwa semua singa betinanya telah ternoda oleh mangsanya. Dia kehilangan martabatnya dan semua alasan. Jika Rogers sendiri seperti ini, maka anggota timnya yang lain akan semakin bingung. Tidak ada yang bisa percaya ini. Apa yang terjadi di depan mereka benar-benar ajaib. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, dan mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bab 1552. Karena itu, tentu saja, mereka tidak berani menarik perhatian Rogers, jangan sampai mereka dijadikan karung tinju. Di bawah keheningan seperti itu, penjualan panik muncul. Kemudian, indeks Dow Jones turun lagi sebesar 30 poin. 7.321 poin. Rogers menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan sakit di dadanya dan dia hampir kehilangan pijakan. Temanku, kamu telah kehilangan akal sehatmu. Sebuah tangan menepuk bahu Rogers. Dia menoleh dan melihat sosok kekar Soros. Wajah Rogers begitu gelap sehingga tampak seperti tinta. Mustahil. Rogers menggertakkan giginya dan menggeram. Dia seperti seorang pengecut yang tidak mau mengakui kegagalannya. Soros menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk membuka data, menunjuk ke layar, dan berkata, mungkin ini akan memberimu jawabannya. Rogers mendongak. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian dia berteriak, bagaimana mungkin? Bagaimana kita bisa kehilangan begitu banyak dana retail? Apa yang dipikirkan para idiot itu? Mereka berpikir tentang bagaimana menyelamatkan jiwa mereka dalam perang abad ini. Ketika masing-masing dan setiap saham berisiko dipalu, satu-satunya pilihan yang bisa mereka buat adalah menjual, dan kemudian melakukan divestasi sambil menunggu pertempuran. Soros menatap layar dengan mata sebijak mata elang dan berkata, dan semua ini terjadi setelah Softwind bergabung. Sekarang kita mengerti mengapa Jasper begitu berani memprovokasi Softwind dengan sengaja saat dia berhadapan dengan kita. Kami pikir kami berkomplot melawan Jasper, tapi Jasper berkomplot melawan investor retail. Rogers terhuyung mundur, wajahnya pucat. Sebesar apapun uang dan investasinya, pada akhirnya, permainan modal tetaplah permainan hati rakyat. Kau kalah dari Jasper di tahap pertama game ini, Pak Tua. Kata-kata Soros membuat Rogers hampir kehabisan nafas. Rogers melihat ke layar. Pasar indeks Dow Jones berwarna merah darah. Garis merah darah suram yang mewakili penurunan merayap di seluruh layar. Warna merah yang mengejutkan tampak seperti darah saat menembus mata Rogers. Tetapi kalau begitu, dana Jasper sendiri akan mengering sementara dia secara bersamaan berjuang untuk menurunkan indeks Dow Jones. Apa gunanya semua ini? Rogers bergumam. Soros berkata dengan lemah, kamu akan segera tahu. Pak, seorang kepercayaan berlari dan berbisik kepada Soros, kami memverifikasi bahwa selama beberapa hari terakhir, ratusan dana dari seluruh dunia telah membangun posisi long gold dalam batch. Bab 1553. Total dana secara konservatif diperkirakan setidaknya 30 miliar dolar AS. Baru saja, indeks Dow Jones jatuh 50 poin dan kemudian, orang-orang mulai panik menjual. Emas saat ini sedang meroket. Jika orang yang sama mempersingkatnya sebesar 30 miliar dolar AS, dia sekarang telah menghasilkan setidaknya 2 kali lipat keuntungan. Plus, orang kepercayaan itu melirik Rogers, yang menjadi pucat, menghela nafas dan berkata, jika penjualan panik berlanjut, menurut perkiraan kami, indeks Dow Jones akan terus turun setidaknya 200 poin lagi. Kehilangan 200 poin tercermin dari meroketnya nilai emas. 30 miliar dolar AS secara konservatif diperkirakan berubah menjadi setidaknya 120 miliar dolar AS atau lebih. Soros melirik Rogers dan berkata dengan lemah, lihat, Jasper semakin kaya saat dia bertarung. Tingkat ejekan ini membuat Rogers merasa sangat tidak nyaman. Dengan dengusan teredam, Rogers merasa dadanya semakin sesak. Rasanya seperti sebuah batu besar menekannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Ada rasa manis yang samar di mulutnya dan dia merasa seolah-olah seteguk darah hampir menyembur keluar dari mulutnya. Hahaha, Rogers tiba-tiba tertawa gila. Oke, kami khawatir Jasper akan melarikan diri dengan dananya dan kami membatasi jumlah dana luar negerinya, tetapi kami tidak berharap dia melakukan yang sebaliknya.
Dia memulai pertarungan yang dangkal dan diam-diam membeli emas. Yang paling konyol adalah hampir 80% dana yang membuat harga emas melambung tinggi itu dibeli oleh investor dari Amerika Serikat yang menarik dananya dari pasar saham. Mereka memberikan bantuan kepada musuh. Para idiot itu mendanai musuh. Pembelian emas mereka menambah dana Jasper. Jasper kemudian akan menggunakan dana ini untuk mendorong seluruh ibu kota Amerika Serikat ke dalam jurang. Orang-orang idiot itu. Mereka memberikan sekop kepada musuh untuk menggali kuburan kita sendiri. Soros dengan tenang berkata kepada Rogers, yang hampir histeris, kamu harus istirahat. Bagaimana dengan ini? Haruskah saya menyerahkannya kepada Anda? Rogers bertanya dengan dingin. Soros terkekeh dan berkata, apa gunanya menyerahkan tempat ini kepadaku? Apakah saya Tuhan? Tata letak Jasper telah terbentuk dan panic selling telah menjadi tren umum. Kecuali Greenspanner mengizinkan saya untuk memobilisasi dana cadangan Federal Reserve, saya tidak bisa menghentikan ini. Itu saja untuk perdagangan hari kedua. Kami hanya bisa menelan keluhan dan membalikkan situasi besok. Rogers berkata dengan dingin, tapi sekarang masih ada 1,5 jam sebelum pasar tutup. Tidak dibutuhkan. Soros menggelengkan kepalanya dan berkata, indeks Dow Jones akan segera mengalami pembatasan perdagangan. Batas perdagangan. Kata-kata itu membuat hati tenang Rogers kembali berdebar kencang. Dia merasa wajahnya memanas. Api kebencian di hatinya melonjak lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia, yang memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan, akan diledakkan ke tepi jalan perdagangan oleh Jasper. Apa yang disebut pembatasan perdagangan mengacu pada sistem penghentian perdagangan yang hanya dipicu ketika saham turun dan mencapai ambang batas tertentu dalam satu hari perdagangan. Sepanjang sejarah pasar saham Amerika Serikat, sejauh ini hanya ada 2 pembatasan perdagangan. Ini semua terjadi pada saat jatuhnya pasar saham global. Meski begitu, kali ini, seorang pria dari Summerlin yang berusia di bawah 30 tahun, memaksa mereka ke dalam situasi putus asa itu melalui usahanya sendiri. Bendera terakhir Amerika Serikat telah diruntuhkan oleh pria ini. Itu terlempar ke tanah dan diinjak-injak dengan keras. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.